Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Residu kemerdekaan, bahwa ada sekelompok orang, ada sekelompok masyarakat yang menginginkan negara Republik Indonesia adalah negara Islam, dan sampai sekarang ini tidak tuntas itu. Maka jangan heran kalau ada ekstrim kanan, EKA. Ya, ekstrim kanan itu adalah yang menginginkan sekelompok orang yang menginginkan negara Islam, daulah Islam, sistem khilafah. Dan ini sekarang hebat itu. Di mana ini berjaya, Bapak Ibu, di mana? Di zaman daripada si rejim zero enemy. Siapa itu orang? Itulah dosa besar daripada si rejim enemy kepada negara ini. Dia memberikan suatu lahan yang subur untuk mereka, benih si ekstrim karena dia bertumbuh dan berkembang. Dan sekaranglah buahnya itu merambat kemana-mana, tabrak kemana-mana. Dan ini membawa menjadi seorang mau jadi petinggi nomor 2 di Indonesia. Jangan mimpi deh, Anda merusak negara ini, lebih baik Anda bertobat aja. Ya, bertobat aja, nggak usah aneh-aneh. Nah, ini yang kita sangat prihatin, Pastor Paul, di Indonesia ya. Banyak yang karena lingkungan pergaulannya itu memang dicekoki, ya, dicekoki. Lingkungan pendidikannya dicekoki oleh suatu ajaran tertentu, tidak boleh bertanya, tidak boleh keluar. Maka saran saya kepada teman-teman yang dicekoki oleh ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab ini, lebih baik Anda keluar bertanya. Selama Anda selalu mendengarkan ustadz-ustadz yang nggak benar ini, Anda juga akan rusak. Dan inilah sebenarnya mengapa jumlah Anda yang dikatakan oleh si Egy Sujana itu berturun, bukan karena kristenisasi, karena pola pikir Anda itu yang membuat itu. Anda tidak akan bisa melawan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak bisa. Maka seperti Egy Sujana, saya tantang Anda Egy Sujana. Tolong tunjukkan kepada saya pribadi yang pernah mengatakan secara radikal atau provokatif, tanpa melalui saya, tidak seorang pun yang bisa masuk ke surga atau dapat masuk ke surga. Dan itu orang tidak hanya ngomong, sudah membuktikan. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Kalau ada yang lain seperti yang saya tahu ini, saya akan mengikuti dia. Tapi kalau Anda nggak bisa, maka mestinya Anda mengikuti apa yang saya tahu ini. Itu gentleman namanya Egy. Ya, itu namanya seorang akademis. Tetapi kalau pikiran Anda sudah dicekoki dengan pikiran-pikiran negatif dan ideologi Anda sudah rusak, ya, silakanlah Anda berkubang, ya, tenggelam di dalam kerusakan ideologi yang Anda bentuk sendiri. Silakan Pak Galaksi. Iya, terima kasih. Shalom semua, Pak Paul dan kawan-kawan semuanya. Jadi keadaan kita ini memang harus kita akui semrawut, dalam artian bahwa perjuangan ini perlu di laser fokuskan sedemikian rupa supaya bisa mewujudkan titik api yang bisa membakar semua halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang ada. Yang saya maksud seperti misalnya contoh, PGI itu sudah impoten, lumpuh, jadi nggak bisa dimanfaatkan. Gereja-gereja, GKBI segala macam sudah menjadi pelacur. Jadi nggak ada pegangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat yang mencari pegangan di dalam keadaan yang morat-marit dan semrawut seperti ini. Sehingga maka muncullah ide untuk mewujudkan satu lembaga perjuangan yang namanya, tetapi memang memerlukan waktu untuk mewujudkan satu sistem yang bisa berdiri teguh untuk bisa dipakai sebagai acuan untuk memberikan semacam semboyan maupun bendera yang akan dikibarkan supaya para pengikutnya ini jangan lari ke kiri dan ke kanan. Karena misalnya contohnya saja,
Pancasila yang kita kursuskan sekarang ini nggak jelas mau ditinggalkan kemana selanjutnya di dalam perjuangan nasional ini. Karena kalau nggak kita delegasikan kepada lembaga-lembaga tertentu sebagai pentahapan dari perjuangan kita itu, maka ya ini cuma jadi angin ribut aja. Kelihatannya hebat, dahsyat, tetapi nggak ada sasarannya. Itulah makanya perlu kita identifikasikan mana yang mau kita pakai selain Galarua yang akan bertahap mulai bertingkat dan selanjutnya menyebar ke seluruh provinsi. Misalnya saja wadah-wadah pendidikan tinggi yang ada seperti yang di Salatiga sekolahnya Pak Paul itu dan sebagainya yang serupa, atau misalnya UKI di Jakarta misalnya yang mestinya merupakan satu lembaga yang bisa diharapkan menelurkan calon pemikir dan para pejuang-pejuang baru untuk meneruskan perjuangan ini. Ini perlu kita manfaatkan bagaimana kita bisa menyusup ke sana dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada yang mengambang dan tidak terpakai. Dan kelihatannya maju tidak, mundur pun tidak, jadi lari di tempat. Ini perlu kita koordinasikan. Kitalah otaknya, the brain trust. Ali Murtoponya Soeharto, kita inilah si Ali Murtoponya itu yang mengkonsepkan bagaimana perjuangan Soeharto itu supaya bisa bertahan sampai 32 tahun. Ini indikasi dan gejala yang perlu kita deteksi dan kembangkan selanjutnya. Supaya perjuangan ini bisa artinya tidak kececeran dan bisa bermanfaat di dalam setiap kiprahnya. Pukulannya bisa kena sasaran, tendangannya pun bisa kena di ulu hati. Ini macam-macam dari perjuangan yang perlu kita koordinasikan dengan baik. Karena kalau cuma sarasehan, ngobrol warkop seperti ini, nggak akan habis-habisnya. Kita tetap aja berputar di tempat dan menjadi akhirnya puting beliung yang meresahkan dan membingungkan. Itu harus lebih terfokus pada organisasi perjuangan ini supaya seperti zaman kemerdekaan itu nggak ada yang berani maju ke depan, akhirnya diorganisir oleh otak-otaknya kemerdekaan itu memunculkan Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan itu. Makanya merdekalah kita saat itu. Karena apa? Karena diorganisasi walaupun kecil. Inilah kurang lebih pemikiran yang mau saya kemukakan supaya kita bisa memberikan pemikiran yang lebih mendalam ke arah situ. Terima kasih. Lanjut Mas Antiamer. Tuan kali, Tuan Apong. Oke, Tuan Ala. Selamat malam semuanya, selamat malam Pastor. Saya begini ya, itu masalah bom di Pakistan itu sebagai trigger lah bagi kita untuk melihat, mencerminkan yang ada di Indonesia ini. Saya menyoroti beberapa kejadian akhir-akhir ini di Indonesia. Pertama si Somet itu loh, si gila itu ya, itu omongannya ada dua itu omongannya tuh. Yang kedua adalah ini Mr. Egy Sujana yang sudah juga mulai error dia punya otak itu ya. Dia kan gelarnya itu SH apa segala macam dokter, tapi error. Nah, pernyataan dari Abdul Somad yang yang perlu kita soroti adalah yang di luar nalar. Ya. Selalu omongannya Somad ini ya menyinggung perasaan atau mungkin menista ya kelompok agama tertentu. Nah, kembali dulu sebelum kita membahas Somad ini. Kalau Somad ini kan, kalau Matt itu kan bahasa Inggrisnya gila gitu ya, sudah gila gitu. Itu kalau Matt gitu ya, Somadnya so gila. Kalau orang kami bilang su gila, sudah gila, su gila, Sumet. Somad.
Kalau bahasa apa itu, bahasa arti lainnya itu Matt itu adalah suka memanjangkan omongan. Jadi memang ini tipenya begitu, Somat ini. Nah, kenapa ini orang begitu? Ya, kenapa ini orang begitu? Kalau dia misalnya sudah mencaci maki, menista agama orang lain, sepertinya dia bangga hebat. Ini adalah kelainan jiwa. Kelainan jiwa karena ideologi otak dan pikirannya itu, kalau meminjam istilah pastor tadi, kok udah otaknya itu sudah kotor, isinya itu sudah nggak normal lagi, karena dicekoki dengan ideologi ataupun apa namanya itu lingkungannya itu sudah nggak beres. Nah, selanjutnya adalah yang kita sayangkan para jemaahnya ini, mengapa Anda mendengar ini ya tausiah daripada si Sugila ini, Somat ini? Sebaiknya Anda tinggalkan ini Ustadz satu ini. Tidak ada sesuatu hal yang positif dan berguna bagi Anda kalau Anda mendengarkan Somat ini. Coba Somat ini, marga batubara ini. Saya bicara dulu dari sisi budaya Batak ya. Kalau Somat ini, di adat budaya Batak itu udah diusir ini. Pertama, kenapa? Dia sudah mengabaikan ada istiadat orang Batak. Ada hukum adat Batak itu. Dia meniadakan itu dengan ajaran agama yang diyakininya benar, padahal tidak gitu. Contoh, ada nggak marga batubara yang sudah segila daripada Somat ini? Adam Malik, itu batubara, Muslim, dan dia itu dibesarkan atau bersahabat dengan salah seorang ya pentolan penjahat daripada tentara Padri itu. Sahabat, tetapi pemahaman agamanya, ideologinya itu dia murni, pure gitu. Dia tidak seperti Somat satu ini. Jadi saran saya kepada jemaatnya dan siapapun itu, jangan lagi dengar Somat ini. Anda akan nanti very bad lagi, akan sangat gila lagi gitu. Dan tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh kepada dia. Pasti nanti jawabannya lebih nyeleneh lagi. Ya. Nah, bagaimana dengan sikap pemerintah? Itu lain soal dulu ya. Pemerintah juga bagi kita ini kan lumpuh kalau soal menghadapi yang begini-begini. Bagi saya itu lumpuh. Seperti tidak berdaya. Tapi kita tidak membicarakan itu. Yang saya bicarakan adalah bagaimana pikiran mereka ini dirusak oleh suatu ideologi lingkungan. Ya. Lingkungan yang dari luar dirinya sendiri. Sementara pertahanan tubuhnya itu adalah sangat-sangat rapuh. Ideologi dapat kita kenali dari bahasa, Pak. Coba bahasa gitu, bahasa apa? Somat ini adalah sebenarnya bukan warga negara Indonesia. Coba dia kalau berbahasa, dia pakai bahasa apa itu? Dia ini mengingkari Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah bolehlah. Dia mengingkari perjuangan daripada Budi Utomo 1908, kesadaran kebangsaan, berbangsa untuk bersatu. Oh, dia mengobrak-abrik itu semua. Jadi apa jasamu, Somat, kepada negara ini? Kecuali Anda merusak persatuan dan kesatuan. Jadi stop Anda yang memberi tausiah-tausiah yang merusak pikiran dan hati daripada jemaat. Anda nggak usah pakai bahasa-bahasa asing lah, bahasa Arab. Belum tentu juga artinya itu sama seperti yang Anda katakan. Anda itu kan gunakan itu untuk menipu kan? Sepertinya Anda hebat. Apa iya? Bicara apa adanya saja. Bicara berbahasa Indonesia saja. Tirulah itu Pak, siapa itu? Haji Syakur itu yang dari mana? Cirebon itu Pak ya? Cirebon atau dari Indramayu? Tiru beliau itu. Ya, lembut, santun, ya, mencerahkan, netral dia itu. Tapi Anda, Somat, ingat, ya, nggak usah pakai meragamu itu batu bara, hapus itu. Orang Batak malu mengaku Anda sebagai orang Batak. Itu satu. Diganti jadi batu bata. Iya, batu bata. Bukan Pak Somat itu. Somat memang Sugila toh. Somat. Somat. Nah, lantas yang kedua, ini untuk Egy Sujana, Anda terlalu banyak menafsirkan itu sesuai dengan selera Anda. Kalau Anda tidak mengerti, tidak memahami Pancasila, Anda bergabung dengan Galarua. Gabung ini, biar Anda belajar itu. Jangan Anda mengabsolutkan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu gara-gara Esa itu.
Lantas Anda mengklaim itu bahwa itu adalah hanya untuk Pancasila, untuk agama Anda. Di mana Anda belajar itu? Di mana? Ketika Anda berpendapat begitu di ruang akademik atau universitas ya sah-sah saja. Tetapi ketika Anda sudah berbicara di ruang publik, hati-hati Om, hati-hati Egi. Ya, you are nothing in this country. Saya beritahu Anda, apa sumbangan Anda kepada negara ini? Anda kan merusak persatuan dan kesatuan. Apa ini yang diajarkan kepada Anda? Tetapi kalau itu memang ideologi yang ditanamkan ke otak dan hati Anda, itu terserah Anda. Tetapi ingat, ketika Anda berbicara itu di ruang publik, Anda mengundang keributan. Kedua, Anda bilang kristenisasi. Siapa yang kristenisasi? Tidak ada di Indonesia di kristenisasi. Tidak ada. Hanya itu orang Kristen, siapapun orang Kristen yang benar. Tidak ada. Orang Kristen itu hanya diajarkan memberitakan berita baik. Soal dia mengikuti si A atau si B, tidak ada pernah paksaan itu. Mungkin ada satu dua orang itu oknum, Pak. Ya, jangan gunakan istilah kristenisasi. Dan Anda memberitahukan angka-angka, oh tahun sekian kita jumlahnya sekian persen, sekarang sudah 10 sekian persen karena mereka pindah agama. Loh, kok Anda menyalahkan itu? Anda belajar di mana ini? Logika yang Anda pakai ini logika apa? Absurd. Ya, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Ayo, datanglah kita lalu ini. Ya, kita berdialektika, objektif. Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia, Pak Pastor dengan teman-teman yang lain. Dan kita tidak bisa tinggal diam begini. Harus kita nanti ideologi dilawan ideologi. Maka ketika Pastor Paul yang tadi mengatakan, ingin bertanya ke Pak Junius Tobing, kenapa di Pancasila tidak dipakai? Memang sengaja nggak dipakai. Kenapa? Karena ada kekuatan-kekuatan tertentu, ada ekstrim yang sejak Indonesia ini lahir, yang istilahnya Pak Junius Tobing itu adalah residu kemerdekaan, bahwa ada sekelompok orang, ada sekelompok masyarakat yang menginginkan negara Republik Indonesia adalah negara Islam, dan sampai sekarang ini tidak tuntas itu. Maka jangan heran kalau ada ekstrim kanan, EKA. Ya, ekstrem kanan itu adalah yang menginginkan sekelompok orang yang menginginkan negara Islam, daulah Islam, sistem khilafah. Dan ini sekarang hebat itu. Di mana ini berjaya, Bapak Ibu, di mana? Di zaman daripada si rejim zero enemy. Siapa itu orang? Itulah dosa besar daripada si rejim enemy kepada negara ini. Dia memberikan suatu lahan yang subur untuk mereka, benih si ekstrem karena dia bertumbuh dan berkembang. Dan sekaranglah buahnya itu merambat kemana-mana, tabrak kemana-mana. Dan ini membawa menjadi seorang mau jadi petinggi nomor 2 di Indonesia. Jangan mimpi deh, Anda merusak negara ini. Lebih baik Anda bertobat aja. Ya, bertobat aja, nggak usah aneh-aneh. Nah, ini yang kita sangat prihatin, Pastor Paul, di Indonesia ya. Banyak yang karena lingkungan pergaulannya itu memang dicekoki, ya, dicekoki. Lingkungan pendidikannya dicekoki oleh suatu ajaran tertentu, tidak boleh bertanya, tidak boleh keluar. Maka saran saya kepada teman-teman yang dicekoki oleh ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab ini, lebih baik Anda keluar bertanya. Selama Anda selalu mendengarkan ustadz-ustadz yang nggak benar ini, Anda juga akan rusak. Dan inilah sebenarnya mengapa jumlah Anda yang dikatakan oleh Egy Sujana itu berturun, bukan karena kristenisasi, karena pola pikir Anda itu yang membuat itu. Anda tidak akan bisa melawan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak bisa. Maka seperti Egy Sujana, saya tantang Anda Egy Sujana, tolong tunjukkan kepada saya pribadi yang pernah mengatakan secara radikal atau provokatif, tanpa melalui saya, tidak seorang pun yang bisa masuk ke surga atau dapat masuk ke surga. Dan itu orang tidak hanya ngomong, sudah membuktikan. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Kalau ada yang lain seperti yang saya tahu ini, saya akan mengikuti dia. Tapi kalau Anda nggak bisa, maka mestinya Anda mengikuti apa yang saya tahu ini. Itu gentleman namanya Egy. Ya, itu namanya seorang akademis. Tetapi kalau pikiran Anda sudah dicekoki dengan pikiran-pikiran negatif dan ideologi Anda sudah rusak, ya, silakanlah Anda berkubang, ya, tenggelam di dalam kerusakan ideologi yang Anda bentuk sendiri. Jangan berharap ideologi yang Anda tausiahkan itu, ajarkan itu akan diterima di Indonesia.
tidak akan bisa. Selalu ada perlawanan yang luar biasa. Itu saja dulu, Pastor, yang membuat yang menjadi sorotan saya di Indonesia ini yang di-trigger dengan kejadian di Pakistan. Pakistan ini kan bom itu, siapa yang melakukan bom? Dan kita tidak pernah mengutuki, paling itu dibawa dalam doa. Itu sikap kita. Sikap yang bagaimana itu? Apakah Anda sebutkan itu ya, yang UAS dan Edi Sujana? Sikap seorang Kristen terserah Anda sebut apalah. Atau Anda sebut itu kafir, terserah Anda lah. Ya. Kita tidak butuh dengan sebutan-sebutan dari Anda, karena bagi kita itu omongan Anda itu tidak ada nilainya sama sekali, zero atau negatif. Sorry harus saya katakan itu. Ya, Abdul Somad, kalau Anda masih Batak, coba Anda belajar berbicara kepada siapa Anda. Ingat dari Nahdlatul itu. Tapi kalau Anda tidak butuh itu hakmu. Dan tidak ada orang Batak yang mengakui Anda itu. Ya. Dan kepada jemaat yang diajari somat ini, jangan dengar itu somat. Rusak pikiran Anda. Rusak. Tinggalkan itu somat. Berbaliklah. Ya, tinggalkan itu. Ikut aja ideologi Pancasila dan pembangunan Undang-Undang 45. Anda akan enak di Indonesia ini. Akan berjaya. Akan karir Anda juga akan hebat. Biarlah si somat itu menjadi met. Kalau nggak jadi met, gila, atau jadi lumpur gitu. Terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi nanti. Halo. Ya.